Aman, Daniel. aman. Ya, Udah gimana, mantap Jo? bro rambutnya bro. Kalau jelek ya Ini gimana ya? suara gue jelas ya sebelum kita mulai ya supaya nanti nggak ada Jelas. takutnya. Oke, aman Oke. ya. Mati. Oke, Oke. teman-teman di sini aku kenalin ya sekali lagi ya. Aku Joe dari OLT dan di sini juga ada Bro Hendriawan dari founder ya bro ya dari Cuan Time ya. Iya. Halo, Ya halo, salam betul. kenal. Yang belum kenal. Ya, nah pasti teman-teman juga udah tahu lah ya Bro Henry. Tapi untuk malam hari ini kita hanya live-nya langsung dengan akun personal ya Bro ya. Iya. Ya, oke. Jadi mungkin kita langsung aja kali Bro ya, karena di sini teman-teman udah banyak banget tadi yang nanya-nanya sih di atas tentang ARA dan ARB begitu kan. Karena tadi juga aku sebenarnya baru lihat juga nih berita tentang kebijakan yang baru gitu kan, tentang auto Iya. rejection gitu kan, akan kembali simetris begitu kan. Karena memang kebijakan ini berubah waktu mulai pandemi kemarin Bro ya. Benar. Pas Ya COVID kan? baru berubah. Ya berubah ke 7% dan sekarang setelah istilahnya bisa dibilang pandemi sudah tidak ada lagi begitu kan, ada berita gitu kan kebijakan akan kembali simetris begitu. Nah mungkin kalau dari Bro Hen sendiri kira-kira bagaimana tuh tanggapannya tentang berita adanya kebijakan akan kembali nih auto rejection akan kembali simetris lagi, mungkin bisa di-share. Oke, jadi selamat malam teman-teman. Thank you syukur saya kita sudah ngundang yang kesekian kalinya. Ya. Iya. Kalau saya muncul biasanya saya selalu kasih rekomendasi di belakang nih, pasti ditodong. Nah, itu dia. Itu yang ditunggu-tunggu, Bro. Nah, sebenarnya gini sih. Kalau arah ARB ya simetris ya. Sebenarnya menurut saya sih setuju ya. Karena kenapa? Kalau teman-teman lihat nih ya, pasar 2023 itu butuh banget teman-teman, turnovernya kecil banget. Ya, kalau teman-teman lihat. Jadi kalau menurut saya sebenarnya kalau ARB simetris ini kan nggak langsung nih harusnya ya bro ya. Kalau nggak salah di April bakal kembali normal ya kan. Kalau teman-teman trader yang sebelum corona nih, pasti kan teman-teman tahu kan waktu itu jam kerjanya itu dari jam 9 sampai jam 4 sore ya. Sedangkan kalau yang sekarang itu kan jam 3 sore kan. Kalau nggak salah nanti jam perdagangan juga normal. Jadi menurut saya itu lebih better sih. Karena kita sebagai, kalau saya pribadi ya, sebagai trader di saham ya, kalau masa-masa kayak gini sebenarnya kita bosen banget loh ya kan. Bingung kita mau trading apa karena turnover itu selalu di bawah 10T teman-teman. Jadi dengan kebijakan yang ini kalau teman-teman lihat ya, karena kan saya kan kalau rekomendasi ke orang-orang kan selalu saham-saham yang liquid ya. Kayak kemarin kayak BRI tutup gap kapan ya kan, kayak timeline-nya gitulah ya. Jadi kalau ini sih untuk teman-teman yang apa sih, mungkin efeknya lebih ke scalper ya teman-teman ya. Kalau yang scalper kan tuh, wah, yang kalau saya lihat kalau orang yang jago scalper ini, atau scalper karbitan kayak saya ini yang baru belajar kan itu sih kayaknya menantang hal baru ya kan. Kayak gitu sih bro. Jadi kalau ARB ini saya setuju sih, karena yang awal 7% nanti bakal kembali lagi ke minus 20 sampai 35% teman-teman. Nah itu sebenarnya kalau teman-teman jeli itu teman-teman kalau dapat ARB ya, ARB Hunter itu balik lagi itu lumayan 20-30% kan. Instan lagi. Gitu bro. Iya, jadi bisa dibilang disambut baik lah ya bro ya kebijakan baru kalau misalnya balik ke simetris lah ya. Karena betul. menambah likuiditas juga ya bisa dibilang kayak gitu ya kan. Kalau misalnya udah 7% kan antriannya juga langsung berhenti begitu kan. Betul. Tapi kalau misalnya balik simetris istilahnya bisa menambah keseruan kali ya buat tradernya jadi rame lah ya begitu kan ya. Apalagi tadi yang dibilang sama Bro Hen itu ARB Hunter ya katanya. Iya. Kayaknya ARB Hunter itu seru tau. Kalau teman-teman itu kayak sekarang ya kayak saham-saham kan yang goreng-gorengan kan. Ya, karena sekarang jujur ya. Kalau saya penyumbang cuan yang paling lumayan itu sekarang dari gorengan sih. Karena kalau saham LQ ini kita cuma dapat 1%, 2% itu udah syukur banget loh seminggu. Tapi kalau dari gorengan bisa tinggal 5% itu lumayan banget. Jadi itu hal yang menarik gitu loh. Jadi Bro Hen bilang kalau untuk sekarang ini memang saham-saham gorengan yang menarik begitu bro ya. Iya, untuk saat ini ya. Sih. Tapi kalau bulan Maret ya coba lihat aja market ya teman-teman. Maksudnya saya bukan ngejudge market ya, tapi kalau teman-teman lihat ya let's say lah ya teman-teman, kalau yang teman-teman ambil kayak PTBA, BBRI, gitu kan nggak kemana-mana teman-teman, itu bener-bener bosen banget ya kan. Tapi kalau teman-teman coba kayak kemarin yang IPO Hills ya teman-teman ya, itu juga lumayan banget ya 10% di sehari lagi kan.
closing bell, teng langsung 10 hari 10%, 1 hari 10%, ya kan? Terus ada yang lagi nge-hits itu kalau nggak salah King ya. Iya, King itu juga lumayan tuh, King udah arah lumayan kan. Ya. Nah, I see. Oke, Gitu oke. sih. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ingetin lagi ya, buat teman-teman di sini nanti untuk session tanya jawab akan kita lakukan di penghujung IG live kita ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh aja langsung ke question box-nya kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin mau menanyakan tentang satu saham kira-kira bagaimana. Boleh ya Bro Hen ya dijawab Boleh ya. banget, boleh Ya, banget. jadi teman-teman di sini supaya kita sama-sama belajar juga, mungkin juga bisa dapat rekomendasi-rekomendasi saham menarik nih, ya kan? Soalnya kalau misalnya kita lihat contohnya kan dari market kita itu memang beberapa hari ini memang lesu ya. Sebenarnya nggak hari juga sih Bro ya. Kalau misalnya kita bilang dari awal, itu terlalu modest banget sih bilang gitu. Kalau misalnya dibilang dari sampai awal tahun juga kayaknya masih minus Bro ya kita. Bener banget. Dari Justru kemarin kayaknya Desember rally gak jadi kayaknya. iya, jadinya nggak jadi hitungannya. Iya, gak jadi jadinya Desember sliding sih sebenarnya. Iya kan, jadi hari ini aja minusnya 0,59 ya. Bener, Turun ke bener. 6.766. Nah, jadi mungkin dari Henry sendiri kira-kira gimana tuh? Ada nggak mungkin overview atau mungkin bisa dibilang market outlook tipis lah ya untuk melihat di kuartal pertama ini kira-kira tanggapannya gimana sih? Mungkin yang bisa di-share buat teman-teman cuan troopers di sini karena di sini pasti ada trader, ada investor juga, ada mungkin juga teman-teman yang baru mau mulai investasi nih, tapi pas mereka lihat dengar beritanya marketnya lesu dan sebagainya gitu kan. Mungkin ada tanggapannya kah atau tips and trick mungkin buat teman-teman semua? Oke, kalau market outlook dari aku sih sebenarnya gini sih. Kalau kita lihat di kuartal 1 ini kan biasanya ada January effect ya teman-teman ya. Tapi kalau yang aku lihat sih January effect itu chartnya kan ada tuh. Tapi kan ini udah mau kuartal 1 ya. Biasanya orang itu udah mau sell in, bukan sell in May lagi sih. Kayaknya ini udah sell in March and go away kayaknya sih. Jadi kuartal 1, kuartal 2 ini sih menurut saya kayak udah slow down ya. Jadi kita lebih baik kalau saya pribadi jaga aja sih cashnya karena mungkin baru market jalan itu di semester kedua sih menurut saya menarik gitu. Oke. Jadi lebih banyak jaga cash lah ya Bro ya untuk kuartal 1 sama kuartal 2 ya, kurang lebih kayak gitu ya. Iya sih, lebih be wise aja sih tradingnya sih. Kalau emang cut loss aja sih ya. Oke. Soalnya kalau misalnya kita lihat juga kan untuk hari ini gitu ya, dengan berita yang kita lihat juga, kalau misalnya secara sektoral gitu kan, katanya hari ini di sesi 1 nih, hari ini sektor utilitas nih yang paling besar koreksinya. Begitu kan, habis itu energi juga terkoreksi lumayan besar gitu ya, dan juga sektor industri begitu. Bahkan ada 4 big caps gitu ya, menjadi katanya pemberat laju pergerakan IHSG kita nih hari ini. Aku baca sih ada Bayan gitu ya, ASI, MDKA sama United Tractor ya, UNTR begitu kan. Nah, kalau misalnya dari Henry sendiri, kira-kira dengan keadaan market yang cukup lesu gini, mungkin ada nggak ya kira-kira industri yang menarik gitu ya buat teman-teman cuan troopers perlu perhatikan gitu. Mungkin dipantau dulu aja kali, atau yang mungkin berpotensi akan menarik mungkin setelah bulan puasa nanti kali, atau mungkin sekarang juga bisa, mungkin ada tanggapannya nggak? Aku boleh kecat aja kali ya, lebih enak. Boleh gak sih? Boleh. Aku lebih kecat lebih enak sih. Jadi kalau aku biasa ya live kan lebih enak kan langsung ke biar teman-teman bisa lihat ya. Ada visualnya sebentar. Aku turun dulu ininya. Sebentar ya. Oke, ntar aku ganti dulu kameranya. Sorry ya. Oke, sip. Oke, udah kelihatan belum? Ya, kelihatan. Ya. Nah, jadi sebenarnya kan kalau kemarin kan kalau yang kita pemberat hari ini kan ASI sama UNTR ya kan? Karena ya kalau nggak salah kalau UNTR itu ada dividen teman-teman, benar ya? Ya kan dia ada gap up gini ya kan? Dia ada gap up kalau nggak salah. Sebentar aku. Ada gap up ya. Jadi gap ini lumayan banget teman-teman karena berita isu mau dividen terus tiba-tiba dibanting ARB kan orang nggak bisa keluar. Nah ini untung ARB-nya baru 7% teman-teman. Kalau 30% balik lagi nih ke bawah. Ya kan 20% balik lagi ke bawah. Ini masih bersyukur sih. Ini maksudnya risk and ratio-nya itu lumayan banget loh. Kalau misalkan kita beli di bawah terus kita naik misalkan 10-20% ya kan. Terus kita
besoknya masih kemungkinan bisa jual barang itu masih mungkin karena minus itu baru 7% kan. Coba kalau nanti Hmm. misalkan udah 20-30% Hmm. simetris itu sih udah bye-bye sih menurut saya. Ya kan? Iya, iya. Gitu. Jadi kalau ada giveaway gini sih kalau menurut saya ya kalau saya pribadi tahun ini saya itu lebih ke komoditi. Komoditi Oke, itu komoditi. saya suka itu black gold sama nickel. Jadi kayak sebenarnya UNTR itu Hmm. salah satu watchlist sih. Ya. Nah, kalau aku bahas Hmm. dari market dulu teman-teman ya. Jadi biar sama-sama enak karena kan kita harus lihat gambaran besar dulu nih teman-teman ya kan. Nah, kalau teman-teman lihat Betul. aku sebentar. Nah, nih. Karena kan aku lulusan astronasi ya. Jadi aku based on technical ya, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman lihat teman-teman sebenarnya ini market kita itu lagi bagus banget sih karena kenapa koreksi sehat ini tuh sebenarnya kalau teman-teman belajar technical ya itu tuh ada inverted head and shoulder di sini teman-teman. Nah ini tuh sebenarnya momentum mungkin di kuartal 1 ini akan menjadi koreksi yang cukup lumayan dan di kuartal 2 Hmm. itu dia akan agak stuck lah ya kurang lebih karena konon katanya sih kalau kata orang-orang itu di sini ada gap kecil nih konon katanya ya jadi market itu memang harus Hmm. turun. Tapi teman-teman harus lihat juga nih, kalau aku kasih informasi APBN teman-teman ya, ambil positif buat negatifnya. Aku bukan ngajarin. Jadi saya itu cuma pengajar sharing informasi. Kalau teman-teman lihat penurunan ini teman-teman 0,5% ini teman-teman kita lihat aja turnover itu kecil banget teman-teman. Jadi turunnya ini Hmm. kayak main-main gitu doang loh, ya kan? Jadi menurut saya nggak ada dampak yang negatif banget sih. Ya memang karena marketnya harus koreksi ya udah koreksi aja gitu. Hmm. Kayak gitu sih bro. Kalau dari Oke. komoditas, kalau kalau dari market ya, kalau orang Iya, bilang iya. itu menurut aku ya bakal koreksi dulu sih. I see. Oke, oke, Mm-mm. oke, oke. Jadi memang kalau misalnya koreksi memang dari marketnya lagi koreksi, tapi Henry juga tadi bilangnya sebenarnya bisa dibilang juga koreksi sehat lah ya, kurang lebih begitu ya. Betul karena inflow-nya aja kan nggak gitu gede kan maksudnya. Hmm. Maksudnya turnovernya kecil banget. Jadi gak kayak pas COVID gitu loh. Jadi kalau pas COVID ini kan dahsyat banget ya teman-teman. Kalau Ya. teman-teman waktu itu belum merasakan COVID sih, yang punya posisi atas sih nangis itu. Kayak Oke, oke. mana ya 2006 Iya, ini iya. kan, gitu. Jadi kalau misalnya kita kan tadi ngomongin tentang ARB gitu ya, yang balik Hmm, kebijakannya akan ada isu akan balik seperti kebijakannya simetris seperti sedia kala gitu kan. Dan kita juga hmm, membicarakan tentang market yang lesu. Dan hmm. tadi Henry juga kan mention bahwa Henry trader lah ya, bisa dibilang seperti itu ya. Iya, iya, aku trader, Ya. aku entrepreneur lah. Nah, kalau misalnya di sini ada teman-teman cuan troopers begitu ya, kira-kira strategi trading itu bisa berbeda nggak dengan keadaan saat ARB itu masih di 7% dengan ARB sekarang di bisa berpotensi di 20 sampai 35%. Sebenarnya kalau strategi trading sih sebenarnya sama ya. Cuman kita ketika ARB Mhm. ini kita harus dari kapan kita harus entry-nya. Masuknya aja sih. Secara kan kalau kita cari posisi yang nyaman, kalau Hmm. kita udah dapat di bawah minus 20-30%, kalau dia balik kan lumayan kan. Lebih dari 30% sebenarnya. Cuman kadang-kadang trading plan ini yang kita harus benar-benar komitmen sih kalau benar-benar trading. Even itu di saham blue chip ya sekarang ya. Karena kalau teman-teman lihat saham blue chip kayak Unilever pun juga lumayan kan. ARB berkali-kali kan. Kayak Hmm. gitu. I see. Kalau Gitu. dari Henry sendiri lebih 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 suka buy on breakout atau buy on weakness? Nah, kalau saya itu kombinasi sih teman. Oh. Jadi saya tuh kadang-kadang ada 3 bahkan. Buy Hmm. on breakout, buy on weakness, sama buy on rejection sebenarnya. Ah, Gitu. oke. Oh iya, jadi 3 sih. 3 metode yang kita, tapi kalau misalkan dia gini, kalau kalau yang saya tahu ya, saham breakout Hmm. itu mereka pasti bakal balik lagi kok. Jadi gitu. Jadi nggak perlu dikejar intinya kan. Ya. Dan terus kalau misalkan Hmm. udah buy on weakness kan kadang-kadang orang udah koreksi berapa kali kan dihajar tuh kan. Nah, kadang-kadang kalau sekarang ini saham ini lucu loh. Mereka itu di break support dulu terus mantul loh. Ketika orang cut loss mereka Oh. terjun dulu ke bawah terus di saat itu kita harus beli di rejection ya. Gitu sih. Ah, I see, I see, I see. Gitu. Tapi kalau misal untuk yang term buy on rejection, mungkin Bro Henry bisa jelasin sedikit kali ya. Ini ada teman yang nanya kalau buy on rejection itu seperti apa ya maksudnya? Oke, sebentar. Jadi aku ambil contoh ya.
Jadi Ya. contohnya nih kayak aku ambil Goto. Nah, ini lumayan nih aku minggu ini dari Goto 10%. Jadi quite good. Ntar aku cek. Jadi gitu Ya. teman-teman, kalau buy on rejection itu gini, kadang-kadang kan contoh ya orang-orang kan contoh asumsi mereka buy di sini teman-teman ya kan. Nah orang-orang ini kan satu support kuatnya kan satu ya. Aku kelihatan nggak ya? Kelihatan Hmm. nggak ya? Aku jawabin. Nah satu kan support kuatnya ya. Ya. Kadang-kadang kalau market itu kayak gini dibikin ARB kan. ARB nggak ada volume kan. Nah besoknya itu dia mantul gini rejection kayak gitu. Jadi dia kayak Hmm. gagal breakout support dibikin jatuh dulu terus dibikin naik ya sampai sekarang. Nah kadang-kadang Hmm. gini kayak sekarang nih orang kan lagi FOMO Goto nih, oh FOMO Gotonya breakout. Besok palingan ARB kayak gitu. Jadi kadang-kadang kan banyak kayak gitu kan false break jatuhnya kan. Orang aduh ini breakout. Sekarang rata-rata saham yang breakout itu rata-rata false break semua loh. Kebanyakan ya, Hmm. kebanyakan gitu. Jadi Oke. buy on rejection itu kayak gini aja, orang dibikin cut loss, kita tunggu momentum dia ada candle reversal kita hajar kayak gitu. I see, I see. Kayak gitu Bro Oke, Jo. Tapi ini oke, balik oke, lagi ya, oke, oke. teknik trading orang itu beda-beda ya. Ya, 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 ya. Kayak Oke. gitu. Berarti udah dijawab ya teman-teman ya. Oke, walaupun tadi kita ngumpulin pertanyaan aja dulu kali ya. Boleh, Kalau misalnya boleh, teman-teman yang boleh, mau boleh. bertanya, di sini aku mau ingetin sekali lagi ya, boleh di question mark atau di comment sectionnya juga nggak apa-apa, begitu ya. Nanti Hmm. akan langsung kita tanya aja ke Henry. Kalau misalnya teman-teman yang mau nanya tentang mungkin portfolio saham kalian sekarang, eh, ada yang mungkin lagi merah begitu ya, atau mungkin ada yang profit, dan kalian nggak tahu nih harus tetap di keep, di hold, atau dijual, mungkin bisa kita tanyakan aja. Kita langsung ngobrol Iya. santai aja lah pokoknya ya. Boleh, Oke, boleh. Konsultasi, eh konsultasi. ya betul. Hmm. Dan kalau misalnya kita baik lagi nih bro, tadi kan ngobrolin tentang sektor. Tadi kalau nggak salah Henry mention tentang salah satu sektor favorit adalah komoditas bro ya, yang Betul. diperhatikan lah ya. Betul, Kalau betul. misalnya melihat sektor consumer goods, ada tanggapannya nggak nih, bro? Kalau misalnya kita mau Nah, melihat juga kan sepertinya udah mau bulan puasa dan Lebaran dan sebagainya. betul. Betul, kalau nggak salah kan kalau Lebaran konon katanya orang bakal beli mobil ya kan, terus orang Hmm. bakal beli baju ya kan. Sebenarnya kata-kata itu sebenarnya balik lagi sih. Sekarang gini kita keadaannya agak beda sih bro. Jadi karena kalau yang aku lihat ya Hmm. sekarang itu orang ya income-nya itu standar, tapi biaya hidup ini naik banget inflasi. Kalau Brojo sering beli telur, kalau kan sering ke pasar tuh tiap minggu ya. Jadi suka ngecekin harga telur nih, kalau telurnya naik ya biasanya saya cek saham-saham kayak Java sama Cepin gitu loh. Harga ayam naik ya kan. Kira-kira Yeah. gimana? Karena sekarang kemampuan orang untuk membeli kebutuhan hidup itu menurun sih. Jadi kalau aku pribadi aku lebih lagi nggak gitu into consumer Hmm. goods sih. Ya, 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 Kalau ya, dari hasil ya, aku ya. ya, dari sisi kita ngomong yang sehari-hari nih, karena kan kalau saham itu kan yang aku pernah bilang kan itu kan sesuatu yang terjadi sekeliling kita setiap hari sebenarnya kan. Jadi kita related dengan itu aja sih, Betul, betul. kayak gitu. I see. Oke, oke, oke. Soalnya untuk contohnya di setiap TikTok segini kan aku memang menanyakan juga begitu kan, kira-kira ke narasumbernya atau ke para influencer gitu kan, kira-kira menurut kalian sektor apa aja nih yang menarik. Nah, tapi aku juga suka nanya nih, kira-kira ada nggak sektor yang kurang menarik secara personal gitu kan, karena orang kan mungkin bisa berbeda Hmm. pendapatnya begitu kan, analisanya berbeda. Nah, kalau untuk Henry sendiri kira-kira ada nggak ya sektor yang mungkin yang kurang menarik mungkin untuk di awal tahun ini gitu? Untuk awal tahun ini yang saya bilang kurang menarik itu teknologi sih. Kayak sama-sama bank-bank digital sih. Itu kurang Oh, menarik oke. banget. Iya. Ya, 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 Tapi ya, ada ya. tapi ada beberapa bank digital juga maksudnya menarik gitu di masa-masa orang nggak suka. Ada Mhm. bank-bank yang turnovernya bagus. Contohnya kayak BBB kan dia tuh turnovernya bagus kan dari minus 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 jadi Mhm. plus. Tapi kan kita ngeliat kuartal keempatnya juga kan. Kayak gitu. Kayak Ya, gitu sih. ya, Jadi ya, ya. kalau aku lagi kurang suka itu di teknologi sih. Kalau bank Iya, digital itu kalau aku jauhin banget sih. Jadi kalau masih ke kalau bawah dilihat ya juga kan, dengan iya ah, oke, oke. Ya memang kalau misalnya ngomongin tentang tech dan digital mungkin masih dari tahun lalu masih keseret-seret bro ya. betul. Oke. Karena kalau yang aku lihat ya, kalau yang aku lihat di saham Indonesia ini
teknologi itu sahamnya menjual mimpi sih, bukan bukti kan. Ah. Jadi orang-orang FOMO ya kan. Ya kan. Kalau yang kedua itu kan sama apa? Kalau nggak salah, aku baca beritanya MSCI Arto itu ada yang cut loss ya, gede banget kan. Jadi bahkan yang fund besarnya aja cut Nah, loss gede gitu di bank digital kan. Gitu. Jadi kadang-kadang fund manager itu lebih pintar daripada kita gitu loh. Jadi kenapa dia keluar, kenapa kita harus masuk gitu loh. Jadi itu wajib dijauhin sih. Itu tips aja nice. sih kalau orang yang baru awam, kita berpikir fund manager itu lebih pintar dari kita gitu. Dan mereka certified. Kenapa mereka keluar sedangkan kita harus masuk kan. Makan pom gitu kan. Ayo bayar tuh gitu. Kayak gitu Nah, sih. ini menarik Iya. banget nih ya, insight-nya dari Henry nih. Sampai ada yang komen nih, Mama Juli bilang mantap nih, beda. Secara semua orang selalu bicara buy untuk consumer good, begitu kan ya. Jadi kalau misalnya memang kita lihat ya teman-teman ya di sini, aku appreciate banget gitu ya kalau misalnya kita bertanya sama orang, memang karena pendapat orang di dalam pasar modal itu bisa berbeda-beda begitu ya. Angle untuk melihat sesuatu atau analisa sesuatu itu bisa berbeda banget begitu kan. Jadi memang buat teman-teman juga, apalagi yang masih baru, informasi itu nggak bisa ditelan mentah-mentah ya bro ya. Betul, Harus betul. mungkin dilakukan riset sendiri atau baca-baca lebih dalam lagi kali ya untuk Betul, betul. melakukan keputusan buy atau sell kali ya. Lebih Mm-mm. seperti begitu ya. Karena gini, kalau yang aku lihat ya, sorry aku bukan ngajarin, dari pengalaman aku nih ya, yang aku melalui proses ya. Rata-rata orang itu nggak ada yang baik di pasar modal karena pasar modal ini adalah misalkan gue cuma ngambil uang lu Jo, ngerti gak? Jadi kayak lu kalau nggak pintar dari gue, uang lu gue ambil gitu, ya kan? Itu kasar sih Ya, ya. sebenarnya. Tapi orang itu diimingi dengan buy ini, mereka masih baru yaudah pencet all in ya kan, terus nyangkut di atas gitu. Sebenarnya agak kasihan, tapi mekanisme pasar kita kan memang seperti ini. Kesalahannya kan untuk yang retail ini mereka nggak mau belajar sih sebenarnya. Mereka merasa kayak masih Eurovia ketika mereka beli saham pada saat COVID, profitnya bigger ya kan, 100%, 200% Iya, kan. iya, betul. Masih terlena gitu kan. Tapi sekarang sudah, zamannya udah beda. welcome to the real world sekarang ya bro ya. Iya, benar. Ya semoga keadaan sekarang mendewasakan banyak investor lah ya. Dan trader juga ya untuk lebih dewasa dalam berinvestasi. Oke, mungkin sambil kita ngobrol-ngobrol, aku juga punya pertanyaan sih yang aku disiapin gitu ya buat Henry. Tapi juga di sini ternyata banyak banget nih teman-teman yang bertanya tapi dari comment section, jadi aku juga harus sampai scrolling juga nih untuk nyarinya nih. Tadi Henry mention tentang BBYB kan, ada yang bilang tapi memang BBYB depositonya itu memang paling gede sih katanya gitu. Ada yang mention juga katanya pening bro lihat IHSG, katanya gimana nih caranya? Nanti mungkin di akhir sesi nanti dari Henry ada kali nih ya rekomendasi yang bisa bantu teman-teman untuk nggak terlalu pening lagi kali ya untuk lihat IHSG. Iya. Karena mungkin benar gak sih bro? Jadi kadang-kadang kalau misalnya saham gorengan itu kan nggak selalu harus mengikuti IHSG nggak sih, benar kan ya? Bener, kadang-kadang IHSG merah sahamnya hijau. Contohnya sekarang, coba banyak gorengan yang hijau kan. Coba top gainernya siapa aja itu? Top gainernya siapa aja itu hari ini? Banyak kan? Benar. Jadi memang nggak, maksudnya ya benar sih. Kalau misalnya IHSG lagi kurang menarik, biasanya saham gorengan sih yang dicarinya nggak sih? Nah, teman-teman kalau ketika trading saham ya, teman-teman itu bukan beli IHSG, teman-teman itu beli sahamnya, teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah beli IHSG. Kalau misalkan sahamnya bagus ya kan, ya udah hajar aja. Contohnya Gotoh ya kan. Nah, tapi Gotoh udah kelar ya kan, jangan dibeli lagi itu di post break besok ARB kayaknya. Gitu. Jadi disesuaikan aja lah ya dengan tujuan kita berinvestasi, dengan plan trading kita juga apa ya, dan kita ya sesuaikan aja dengan pembelian saham kita juga kan. Benar-benar. Karena mungkin kalau misalnya dibilang dengan keadaan market sekarang juga mungkin bisa menjadi entry yang bagus juga kan untuk membeli saham-saham yang berfundamental baik dengan harga yang lebih murah. Kurang lebih bisa dibilang gitu juga bro ya. Betul. Karena kalau yang aku lihat sekarang ya, orang itu, aku ada quote sih, selalu aku post di post aku bilang gini, kadang bad news itu nggak selalu bad kok, dan good news nggak selalu good. Jadi jangan terpaku sama news sih. Nah, kebetulan saya juga lagi belajar ini kan, karena
saya merasa di market kayak gini teman-teman ya, trading itu lelah banget, benar gak? Saya Iya, ngerasa iya. lelah gitu. Kalau trading lelah. Jadi saya lagi belajar value investing yang tadi Joe bilang, banyak saham-saham yang wonderful company kalau kata Pak Lekemong itu benar-benar bagus sih. Jadi ini momentum teman-teman. Jadi Iya, kalau iya. teman-teman trading lagi malas ya udah teman-teman uh, adalah beberapa porsi yang memang buat invest, beberapa porsi buat trading teman-teman. Itu lebih better sih. Nah, wah itu aku jadi penasaran tuh kalau misalnya Henry mention tentang itu tuh. Kalau dari Henry sendiri kira-kira risk profile gimana tuh? Pembagian trading sama investing tuh gimana tuh? Ada nggak mungkin tips buat teman-teman mungkin yang baru mau mulai berinvestasi? Kadang-kadang mereka kan udah ada nih porsi untuk uh, berinvestasinya gitu kan. Cuma masih nggak tahu nih mungkin 70%-nya long term kah? Atau mungkin langsung aja di tradingin semua atau mungkin ada nggak faktor kira-kira yang akan menentukan berapa rasionya ini berapa ya yang bagusnya? Nah, oke. Karena aku juga kerja sebagai financial planner ya. Jadi aku bilang Hmm, dulu sih, apa namanya, sebelum teman-teman investasi, ya, teman-teman wajib at least punya income-nya dulu, benar gak? Kalau ah, nggak ada uangnya, bingung kan? Apa yang mau dialokasiin gitu. ya, ya. Karena di saham ini, itu kita permainannya itu adalah number, teman-teman, kapital. Jadi Hmm. teman-teman wajib diingat nih, apa bedanya kalau 1 juta itu dapatnya 10.000, 10 juta dapatnya 100.000, 100 juta dapatnya 1 juta, 1 miliar dapatnya 10 juta. Apa bedanya? Apa tuh bedanya? Apa bedanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Bedanya itu cuma di modalnya doang sih. Tapi persentase itu 1%. Iya, iya, Juta iya. dapatnya 10.000, 10 juta dapat 100.000, dan seterusnya. Itu sebenarnya teman-teman ini wajib itu kita perbanyak dulu income kita dulu sih sebenarnya sebelum Ah, investasi. Nah, ketika teman-teman udah ada uang yang tersedia, nah teman-teman wajib alokasiin tuh. Kayak kalau saya ya pribadi tuh saya itu 80% aset saya itu di saham, teman-teman. Jadi benar-benar iya, jadi saya 80% di saham. Nah, itu tapi ingat yang saya dapat itu saham itu memang saya parkirin. Jadi kadang-kadang udah jadi kesalahan lah. TKI kita jadi trader kepleset investor, teman-teman. Itu semua orang pasti sama. Pernah ngerasain itulah. TKI, teman-teman. Tapi ini saya lagi rebalancing lagi. Ada beberapa, jadi layaknya teman-teman itu sebenarnya layaknya ini 70% itu saham diinvest, teman-teman. 20 ah, 20% itu teman-teman buat trading ya, swing trading, 10% teman-teman buat scalper, teman-teman. Jadi nice. asumsi kalau teman-teman punya 100 juta, ya make sure 70 atau 60 lah ya, amannya 60 buat investing, ya kan? Pokoknya Hmm. 40% buat 30% untuk swing, 10% 10 juta scalper. Karena saya pribadi modal lumayan ya, 10 juta itu bulan ini tuh bisa dapat 30%, teman-teman, 30-40% lumayan banget dari saham gorengan gitu loh. Iya, Jadi iya, 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 iya. posisinya Wah, gitu. I see. Oke, berarti dari Henry sendiri sebenarnya kalau misalnya sampai tadi berapa 80% bro ya di saham ya? Iya. Wah, itu berarti Oke, cukup bisa dibilang very risk taker lah ya. saya risk taker sih, Ah, memang. I Mau see. gimana? Oke. Oke, oke. Tapi menariknya itu aku kemarin sempat juga kayak hadir di acaranya ini ya apa Locking Hong begitu ya. Uh, Biasanya kan orang-orang tuh kalau di market sering banget dengar dengan kata high risk high return begitu ya. hmm. Nah, tapi ternyata kemarin tuh diputer gitu kata-katanya. Kalau emang kita benar-benar bisa menganalisa begitu ya satu saham, ada saham di mana dia itu high return tapi low risk. Wah itu menarik juga gitu ya. Dalam pikiran aku kayak aku nggak pernah ya mikir kayak gitu. Soalnya mikirnya kayak high risk, high return gitu kan. Tapi kalau emang kita benar-benar pay attention gitu ya, mengerti dengan market dan sebagainya, mungkin ada beberapa saham atau mungkin banyak saham juga ya bisa dibilang yang high return tapi low risk gitu ya. Jadi mungkin kayak Henry juga gitu ya, teman-teman di sini kayak wah berani banget gitu ya, 80% di saham tapi kita nggak tahu nih Henry nih teman-teman kan bisa jago analisa juga begitu ya. Jadi mungkin yang kita terlihatnya seperti risky banget tapi sebenarnya mungkin cuan banget gitu ya, cuan time lah ya bisa dibilang. Always cuan time gitu ya buat Henry ya. Gak. Karena gini, kalau kalau aku pribadi dari investing itu takes time banget sih. Kayak sekarang ini Ah, masih floating ah. floating loss ya. Portonya Iya, masih iya. floating loss, tapi another income kan
dari investasi dari dividen kan. Iya, Nah, iya. dari dividen itu juga lumayan lah, bisa menambah-nambah sedikit. Nah, gitu. I see, I see, I see, I see. Oke, mungkin sambil kita lanjut lagi nih ya bro ya, nggak apa-apa ya ke Boleh. pertanyaan nih, teman-teman udah baik banget nih nanya. Tapi aku mau sampaikan lagi buat teman-teman di sini, kalau misalnya kalian ada yang lagi nonton IG Live ini dan kalian screenshot dan share di sosial media dan tag Sukor Sekuritas dan juga IG personalnya dari Henry, kalian akan dipilih 3 pemenang ya. 3 pemenang untuk mendapatkan merchandise menarik. Oke? Jadi jangan lupa share di sosial media kalian. Dan buat teman-teman juga di sini ya yang belum punya akun bisa buka di eform.sukorsekuritas.com. Atau kalau misalnya ada pertanyaan seputar pembukaan akun atau tentang aplikasi bisa langsung DM di IG Sukor Sekuritas. Oke bro, nih ada yang nanya nih tadi tentang MNCN bro. MNCN. Nah, Oke. Kenapa? iya, jadi ada yang nanya dari Yosua Arilando. Dia bilang MNCN kembali ke harga 10 tahun lalu nih katanya. Udah murah banget. Buy or not. Nah, ini mungkin bisa nih dari Bro Hen mungkin kasih insight nih kalau misalnya secara dari teknikal ya teman-teman ya kita udah lihat di depan tanggapannya gimana nih buat Sebenarnya kalau MNCN? kita kalau sahamnya, kalau di saham kan ini kita cuma bisa one way ya, cuma bisa cari buy doang kan, kita nggak bisa short kan, kayak saham luar kan. Iya. Kalau aku lihat sih ini mungkin masih turun dulu sih, sampai 300 atau 200 sih. Jadi saran saya tetap dijauhi saham ini sih. Tapi balik lagi, kalau teman-teman tahu kan si Palo Keng Hong itu bukan belinya MNCN, melainkan dia beli BMTR-nya. Nah, mungkin itu teman-teman PR teman-teman, kenapa Palo Keng Hong belinya BMTR bukan MNCN. itu yang harus kita kadang-kadang kita harus ini teman-teman berpikir teman-teman. Sama contohnya gini, kenapa kenapa Paulo Keng Hong belinya PNLF bukan PNIN? Ayo. Itu teman-teman kadang-kadang kita belajar ya, maksudnya saya pribadi pas kalau tahun lalu itu aku cuan gede itu di PNIN, dapat bigger kan 150%. Terus saya berpikir kenapa Paulo Keng Hong ngambilnya PNLV bukan PNIN ya? Padahal maksudnya sama murah dan good company gitu. Nah itu saya masih bertanya-tanya. Tapi ketika sekarang makin ini, I know, karena mereka benar-benar dapatnya yang benar-benar murah banget gitu loh. Yang murah banget gitu, kalau secara valuasi dan good company gitu. Jadi itu sih. Jadi kadang-kadang kita harus pikir diri sih, kok dia milihnya ini ya, sedangkan gue pilihnya ini. Kadang-kadang gitu loh, kalau kita pilih saham kan, contoh nih, sama-sama kita pilih batu bara. Brojo pilihnya Adaro, kalau saya pilihnya misalkan yang lain kan, misalkan Bumi ya kan, atau enggak apa kan, atau enggak PTBA gitu kan. Kenapa enggak satu suara Bumi gitu ya? Kan? Beda-beda. I see. Iya betul. Ya, jadi itu PR tuh buat teman-teman tuh, benar juga ya jawabannya dari Henry ya. Ini ada yang nanya lagi bro tentang sektor properti nih. Kira-kira ada tanggapannya nggak untuk sektor properti in general? Dan kalau misalnya dari sektor properti ada mungkin saham-saham dari teman-teman cuan troopers yang Henry bilang mungkin pantas untuk dipantau begitu ya, untuk dilihat. Mungkin bisa di-share juga nih sama teman-teman sekalian. Boleh. Kalau properti ya jujur, kalau menurut aku ya, kan aku kan juga beli properti nih, ya kan? Dan saya itu kaum KPR, teman-teman. Jadi kalau teman-temannya suka bunga naik. Jadi kalau menurut aku itu properti ini agak berat, tapi penjualannya kan naik tuh, ya kan? Cuman ini tuh kalau saran saya itu jangan diinvest di saham properti sih, karena kalau teman-teman di cycle-nya, properti itu kan up and down bener ya. Karena gini, kalau teman-teman mau invest, aku pakai muka, sorry. Jadi gini, aku kasih rekomendasi. Jadi gini teman-teman saya nggak bosan-bosan ngomong ini. Kalau teman-teman mau invest ya, teman-teman catat ya. Jadi kalau teman-teman mau invest, pasti teman-teman perusahaan ini memiliki 3 hal yang teman-teman lakuin. Pertama, ya saham perusahaan ini teman-teman pasti beli tiap hari, oke? Yang kedua, teman-teman pakai tiap hari, oke? Yang ketiga, teman-teman itu beli walaupun harganya naik, teman-teman. Ini 3 kriteria ini teman-teman layak teman-teman invest ya.
Jadi ini suatu rangkuman yang mungkin teman-teman bisa invest. Ingat aja 3 kriteria ini. Karena saham yang bisa diinvest, itu bisa ditradingin teman-teman. Tapi saham yang bisa ditradingin, belum tentu bisa diinvest teman-teman. Oke? Itu analogi yang mungkin orang, oh iya gue baru ngerti nih, gue baru paham. Gitu. Ini kadang-kadang Sukortok ini memberikan kita insight yang teman-teman itu juga harus cerna. Kadang-kadang ada juga orang memberikan informasi yang palsu, ya kan kita nggak tahu kan. Makanya saya bilang selalu AVBN, teman-teman ambil positifnya, buang negatifnya. Karena saya juga kadang-kadang mungkin pom-pom saham juga kan teman-teman nggak tahu kan. Jadi jangan percaya 100% teman-teman ya. Ambillah menurut teman-teman baik gitu loh. Iya. Aku ambil contoh ya, yang mungkin invest nih ya, 3 kriteria. Contoh, teman-teman beli saham ini tiap hari. Maksudnya beli ini adalah, aku ambil contoh bank BCA atau BRI. Kalau kita beli tiap hari ini, ibaratkan kita tarik duit atau pakai duit lah. Kita beli kan. Nah, itu termasuk kriteria dibeli tiap hari. Kedua, teman-teman pakai tiap hari nggak? Kita sebagai pengguna bank ya, kita itu butuh kartu kredit, QRIS, segala macam. Itu kan dipakai tiap hari, benar nggak? Dan ketiga, dipakai walaupun harganya naik atau kita beli walaupun harganya naik. Contohnya teman-teman, kita taruh duit di bank, yang teman-teman nggak tahu, itu harga administrasi bank BCA dari 2.500 sekarang 20.000 teman-teman. Itu teman-teman masih pakai bank BCA. Jadi 3 kriteria ini teman-teman bisa invest kayak gitu. Semua bank ya, for banks lah. Nah, itu teman-teman lagi invest lah. Itu still contoh tuh yang mau teman-teman mau invest aman kan. Nah, itu. Iya. Nah, aku balik ke properti. Kalau properti, nah, properti ini yang menarik tadi ada nanya Powon ya. Nah, Powon ini teman-teman, kalau teman-teman lihat, ini kan memang dia lagi semi-semi sarkuis lah, tapi nggak kemana-mana kan. Tapi ini kalau teman-teman high risk ya, saya pribadi saya belum nyentuh properti karena properti ini belum menarik lah. Ini masih belum kemana-mana teman-teman, karena dia itu harus kalau teman-teman trading ya, ini kan ada yang bilang buy on breakout segala macam, apapun metodenya itu yang penting tujuannya sama teman-teman, cuan teman-teman, ya kan. Nah sekarang itu naiknya 0,88% teman-teman, sahamnya itu nggak kemana-mana, jadi ya dia di rest di sini aja teman-teman. Kalau teman-teman scalping palingan dapatnya gini, cara menentuin risk and ratio ya teman-teman. Kalau teman-teman asumsi beli sekarang nih, ya kan, itu cuma 2%. Tapi kalau teman-teman dia gagal ke bawah nih, break ke bawah, 2%. Kira-kira teman-teman worth it gak bilang 2% di saham ini? Belum tentu volumenya gede loh di sini loh, kayak gitu. I see. Jadi, Oke. Jadi kalau saham-saham kayak properti kita cari yang rame. Contoh sih kayak kemarin kalau nggak salah Citra naik ya. Karena dia ada ibu kota baru. Citra luar negeri. Ada ibu kota baru. Nah ini teman-teman kalau lihat nih, kemarin di ibu kota baru naik di aja 10%. Sekarang di bawah turun. Nah sekarang kondisi teman-teman gimana kalau teman-teman nggak konsisten? Gitu. Jadi kalau aku pribadi, hindari dulu nih saham-saham kayak gini. Aku kasih tips ya, komoditas teman-teman itu the best banget. Yang sekarang itu nikel sama batu bara. Oke, itu tipsnya teman-teman, nikel sama batu bara. Saya bakal kasih teman-teman, ini view dari saya bakal kasih teman-teman cuan 10% gratis teman-teman. Oh tuh. Oke. Cuan 10% nih teman-teman. Sahamnya PTBA teman-teman ya. Jadi ini kemarin tuh kita udah beli dari breakout ini sih, 350 ini udah TP. Tapi teman-teman ingat, PTBA ini dividen itu PTBA itu dividen itu kalau nggak salah 19% sampai 20% teman-teman. Ini saya udah rest nih, 17%. Ya, proyeksinya 17%. Cuman kan ini kemarin nggak batu bara kan, tadi Bojo kan ini bad news banget kan. Nah, saya bilang bad news itu good news, saya bilang kan. Ya. Tapi belinya jangan sekarang ya, maksudnya tunggu nanti lah. Maksudnya ini udah naik banget nih. Jadi gini, umpama kalau kita trading ya, itu kayak bola bekel teman-teman, ya kan? Dia itu sudah dinaik ke bawah, berarti dia itu harus mantul dulu ke bawah gitu loh. Jadi jangan beli yang sekarang, mungkin tunggu dulu ketika harganya 3.700. Nah, bolehlah teman-teman dihajar. Tunggu sampai dividen, sebelum dividen atau comeback teman-teman keluar. Karena rata-rata kalau teman-teman rajin analisa saham-saham batubara, mereka itu pasti valuasinya itu naik ke harga dividen teman-teman. Tapi setelah dividen, ya selamat. Nanti kan udah ARB simetris ya, bukan 7% lagi.
mungkin turunnya itu lebih dari dividennya teman-teman. Teman-teman harus hati-hati itu ya. Jadi saya kasih ini, maksudnya buat teman-teman kalau mau dividen play kayak gitu, jangan ditahan terus. Oh, ini biar dapat dividen 20% lumayan gitu. Jangan. Itu di PTBA teman-teman, itu good to ini sih. Dipantau boleh bro ya berarti ya. Dipantau. Tapi jangan sekarang dulu ya. Mungkin 3.660 sampai 3.700 itu area buyback saya sih, karena kemarin kita udah TP 10% lumayan. Gitu. Nah, ini menarik banget nih teman-teman ya. Kita ikut join live sama orang dikasih cuan loh. Dari mana lagi gratis-gratis kayak gini kan? Okay. Saya buat support saya kasih kemarin analisa saya semuanya hit target teman-teman. Jadi makasih banyak nih. Cuma di support talk saya sampai taruhan sama Daniel semua tuh. Tutup gap di hari yang sama teman-teman. Oke. Oke, itu tadi kita dapat ya. Thank you banget tuh ada rekomendasi saham yang teman-teman boleh pantau, tapi tetap ya harus diperhatikan momentum masuknya yang benar ya teman-teman ya. Tadi juga dikasih perkiraan angkanya juga, di mana angka harga yang menarik ya. Dan tetap ini adalah disclaimer on juga ya. Semua keputusan itu balik lagi kepada tangan teman-teman sendiri gitu. Karena kalian yang berinvestasi dan trading sesuai dengan tujuan dan resiko keuangan masing-masing ya. Oke. Ini ada lagi bro yang nanya, kalau misalnya Unilever gimana tuh bro tanggapannya? Boleh mungkin di-share? Nah, jujur, Unilever ya kalau teman-teman, karena saya berpikir long term itu saya masih ada harga di 5.100 teman-teman. Dan saya jujur aja karena saya memang terbuka semuanya. Jadi itu harga, dan itu hampir 10% porto saya teman-teman. Jadi gitu. Jadi kurang lebih dari berapa tuh? Sekarang udah 4.000, udah 20% teman-teman, floating loss teman-teman. Nah, sedih sih, tapi mau gimana ya kan, daripada kita cut loss tapi kita valuasi dia bagus ya udah. Nah itu kadang-kadang TKI teman-teman. Jadi saran saya kalau teman-teman mau ini kan Sukor kan bisa buka 2 nih teman-teman ya, kumulasi Sukor ya. 1, teman-teman itu khusus buat invest. Jadi teman-teman jangan lihat ya. Dan yang satu lagi, teman-teman buat trading teman-teman ya. 2, jangan nanti invest sama trading, aduh yang ini minus gimana gue nutupinnya ya. Ya nggak bakal nyampe teman-teman. Karena investing itu kita bisa profit ratusan persen kalau teman-teman sabar. Kalau teman-teman ingat nih video Lokeng Hong ya. Waktu itu kalau nggak salah dia apa ya? Kalau kita beli Unilever saat itu Rp3.000, 10 tahun kemudian kita taruh 1 miliar jadi 10 miliar dan beberapa kali stock split, kita dapat uang sekian. Itu ada videonya teman-teman. Tapi dengan cara satu teman-teman, tidur selama 30 tahun teman-teman. Jadi cara kayak di saham untuk itu ya tidur teman-teman. Tapi kan kita kan nggak mau kayak gitu, bener nggak? Makanya teman-teman harus trading teman-teman, karena itulah masanya udah beda nih. Sekarang kita masa di generasi yang cepet banget teman-teman. Jadi informasi kita bisa lihat secara online teman-teman. Iya. Dan keuntungan teman-teman ARB nih teman-teman ya. ARB itu di saham itu enak banget teman-teman. Tadi ada ngomong ya, kalau nggak salah saya bilang, kalau teman-teman beli Bumi di harga 8.000 dengan modal 10 juta, itu teman-teman uangnya nggak bakal habis teman-teman. Masih ada teman-teman. Tapi mungkin sisa berapa lah ya. Kalau teman-teman trading kayak Forex atau Gold itu 10 juta langsung habis teman-teman. Margin call. Itulah keuntungannya saham teman-teman. Masih memiliki lembar sahamnya itu teman-teman menjadi kepemilikan teman-teman. Iya, kebanggaan. Setuju banget, setuju. Oke. Oke, kita masih bisa nanya lagi nih ya, beberapa lagi nih. Ada yang nanya nih bro, pilih BTPS atau BRIS? Nah, pertanyaan bagus, pilih BTPS atau BRIS? Kalau saya pribadi, sebelum merger, saya pilih BRIS. Tapi sekarang setelah merger, saya pilih BTPS. Waduh, karena secara valuasi lebih murah, teman-teman. Karena secara valuasi BTPS lebih murah ya? Menurut saya ya, kalau menurut saya. Tapi kalau balik lagi kita lihat karena saya secara teknikal juga ya. Karena nanti saya bahas Adru. Ini Adru juga menarik. BTBS. Nah, kalau saya pribadi BTBS ini ya teman-teman tahu ya, maksudnya ini harganya itu ya di sini aja gitu kan. Cuman balik lagi teman-teman, kalau saya kan pribadi kan trading kan teman-teman. Jadi ya ini BTBS itu sebenarnya tadi ada yang nanya juga kalau nggak salah definisi low risk high return. Nah ini sekalian jadi satu nih teman-teman ya, 2 pertanyaan di satu.
Definisi low risk high return itu gimana? Gini teman-teman, contoh. Ini ada namanya, kalau ini saya bilang jangan menangkap pisau jatuh ya. Banyak orang tadi itu kayak gitu kan. Kalau saya pribadi, saya suka menangkap pisau jatuh teman-teman. Makanya kenapa banyak berdarah teman-teman. Oke. Contoh, jadi gini, saham itu yang saya bilang, saham itu nggak selalu naik dan saham itu nggak selalu turun teman-teman. Kalau teman-teman lihat secara statistik, karena kan saham ini kan bentuknya statistik teman-teman ya. Ini tuh ada cycle ya teman-teman. Nah, ini yang diajarin pada saat saya belajar sih ya. Jadi cycle-nya teman-teman bisa catat ya. Ini bisa diukur sebenarnya. Kurang lebih bisa diukur. Ini ilmu mahal nih teman-teman. Rata-rata cycle-nya ini adalah kurang lebih 1 tahun sampai 1,5 tahun teman-teman. BTPS melakukan 3 kali kayak bola nih, jatuh, mantul, dalam, naik lagi, dia mantul ke bawah lagi, naik lagi, ini bawah lagi, ini bakal naik lagi teman-teman. Kayak bola, kalau kayak bola bekel dipantulin jatuh teman-teman. Semakin dia jatuh dari tinggi, naiknya ini nggak mungkin lebih tinggi daripada ini teman-teman. Lalu dia jatuh lagi teman-teman. Nah, karena kan kekuatan jatuhnya ini tidak seperti ini, maka dia mantul itu nggak setinggi seperti ini teman-teman. Itu filosofi teman-teman ya. Jadi kayak dia turun lagi dan turun lagi ini nggak mungkin setinggi kayak gini. Mungkin dia bakal ke 3.000 atau apa. Kalau secara high risk low risk, contoh nih teman-teman. Mungkin ini risknya ini 38%, mungkin risknya cuma 5%, 1/7 teman-teman. Worth it kan? Ini kalau teman-teman belajar ini namanya time cycle teman-teman. Kayak gitu. BTPS. Tapi baik lagi kalau orang trading ya ini kan baik lagi ini valuasi teman-teman ya. Kalau teman-teman trading ya teman-teman carinya sebenarnya BRIS. Kemarin BRIS itu banyak di pom-pom kan. Nah, kalau BRIS ini bagus banget. Nah, ini sekalian deh. BRIS ini bagus teman-teman. Aku sekalian ya. Ini dia kayak mau bentuk teman-teman kalau belajar tuh bullish penan teman-teman. Pokok tahu bullish penan, nah baik lagi teman-teman itu saya sehari itu bisa ngeliatin layar itu 14 jam teman-teman karena saya juga trading gold sama forex dan crypto segala macam gitu. Jadi saya kayak ngeliat ini. Nah, ini saya biasanya pakai. Nah, itu kalau aku lihat juga volumenya juga menarik ya, Bro ya. Betul. Aku nggak pakai volume sih, sorry, ini nggak ada volumenya. Mungkin di situ ada ya di ini. Aku pakainya. Iya. Nah, aku based on teknik aja. Nah, ini udah teman-teman tinggal tunggu break sini aja nih. Nah, ini rekomendasi aku tambahan lagi, Isa. Nih, kalau dia breakout 1610, boleh teman-teman lirik. Targetnya berapa? Nah, cara mengukur target gitu, teman-teman. Ukur aja ininya berapa, kedalamannya teman-teman tinggal pindahin. Set. Ya. Nah, ini. Wah, ini bagus banget nih ya chartingnya ya teman-teman ya. Kita lihat ya. Ini cara ininya. Kalau teman-teman beli di sini, risknya itu 6%. Berarti kalau dia yang pertama itu solid resistant, TP yang pertama. Nah, oke. Nah, ini 1:1, oke. Terus ditambah lagi. Oke. Nah, ini yang kedua, teman-teman. Ini kalau jackpotnya 20%, teman-teman. Ini BRIS, teman-teman. Nah, kalau trading boleh. Gas. Tapi tunggu breakout ya. Karena kalau nggak salah volumenya banking juga bagus banget kan, BBRI kan. Iya. Dan bank ini. Jadi mendukung sih. Kalau teman-teman mau invest ya di tadi BTPS. Cuman kalau tapi rata-rata kalau anak muda maunya trading sih, nggak mau invest. Jadi ya udah ini aja, please pegang. Oke. Jadi masih nunggu breakout dulu ya berarti ya kalau untuk yang BRIS ya. Iya, karena trading itu game of waiting sih. Kalau percaya nggak percaya. Oke. Jadi kalau misalnya tadi baik lagi ke pertanyaannya BTPS atau BRIS, dua-duanya sih bro berarti ya? Iya kan? Iya. Tinggal tergantung stylenya aja sih. Setuju banget. Tergantung dari style. Soalnya kalau misalnya mau balik lagi tadi ya, sampai sekarang aja aku masih ingat tadi tuh, bro Henry mention tentang kalau saham yang udah untuk di investing itu bisa di tradingin, tapi yang saham untuk di trading itu nggak bisa diinvestingin gitu lah ya bahasanya kan. Dan itu I think banyak banget orang
kurang mengerti konsep itu, walaupun sebenarnya simple banget untuk dimengerti begitu ya. Jangan sampai kecampur-campur begitu kan. Yang kadang-kadang kita suka A sama B begitu kan. Tapi A sama B Iya, bercampur jadinya bingung begitu kan. I benar. see, I see. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi bro ya. Ini tadi ada yang nanya nih bro. Dari tadi PTBA tuh, PTBA selain PTBA ada lagi aku yang lain nih, udah mulai maruk orang-orang nih. Oke, jadi adalah Ah, tadi saya mau bahas Adro. Ini substitution untuk menunggu PTBA sih. Jadi Adro ini teman-teman, laporan YoY-nya itu bagus banget semua di komoditi. Cuman, nah ini saya ngelihat kayak nih teman-teman, saya bocorin. Ini low risk high gain teman-teman. Nah, jadi sabar menunggu aja teman-teman. Jadi ini kalau saya pribadi masih nunggu di 2.500-an teman-teman. nunggu di 2.500 ya, baru menarik ya. Karena kalau sekarang kemarin dia udah ke 3.000 teman-teman, kayak kalau beli 3.000 pucuk kan sayang kan, dia turun lagi 500 kan, itu 30% kalau nggak salah. Sorry. Iya, 16%, Kurang sayang lebih banget. ya betul. Iya. Sedangkan kalau kita naik ditunggu di 2.500 kan itu lumayan banget, 20% kita dapatnya. Hmm. Nah, kalau aku hitung ya secara valuasi ini Adro itu bisa 4.000 sampai 5.000. Ini mungkin calon bagger aku sih di tahun ini. Ya sih. Semoga teman-teman Asik. ingat Wah, ya. ini seru nih kalau ada narasi percaya diri gini, aku juga jadi, ntar aku catat dulu nih. Adro ini udah invest saya sih. Saya udah invest dari 1.300. Jadi saya nanti bakal fresh up lagi. Nah, itu seninya investing sih sebenarnya. Tapi ya kita nggak bisa Iya, iya. nikmatin duit ya, cuma hidup dari dividen aja. Sih, betul. Iya, 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 iya. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan nih bro. Jadi ada pertanyaan dari Ikavero 10 gitu ya. Untuk ISG sekarang ini mending trading swing berapa lama periodnya ya gitu, atau mungkin kira-kira ada nggak ya korelasi begitu kan dengan keadaan market dengan cara kita ngecek nih untuk kalau kita mau swing trading itu bagus periodenya berapa lama, atau mungkin secara personal dari Henry sendiri untuk swing tradingnya itu biasanya berapa lama periodnya yang digunakan? Sebenarnya swing trading sama semi invest itu sama-sama beda-beda tipis ya. Ya kan? Kalau swing itu biasanya kan 3 bulan, ya kan? Rentannya itu secara teori itu 3 sampai 6 bulan sih. Biasanya. Nah, 1 sampai 6 bulan, satu kuartal atau 1 semester. Tapi kalau nanya sekarang bagusnya gimana? Kalau sekarang itu bagusnya itu kita jalan-jalan dulu teman-teman. Karena gini, trading itu ibaratkan kita lagi seluncur teman-teman, kita lagi surfing. Sekarang itu ombaknya itu lagi surut teman-teman, buat apa dipaksain? Bikin capek tenaga juga loh. Ya gitu sih. Karena gini, permasalahannya kita itu di saham itu nggak bisa sell teman-teman. Kita nggak bisa short, itu permasalahannya. Mungkin kalau nanti kebijakan pemerintah bisa short saham itu kayak lebih enak sih. Lebih seru ya, lebih seru. Iya, kita bisa cari di tiap hari kan, naik turun kita hajar pokoknya. Gitu. Iya. Oke, jadi mungkin balik lagi lah ya ke advice gitu ya, dari rekomendasi Henry untuk kita untuk sekarang ini mungkin bisa lebih bijak gitu ya dalam trading atau berinvestasi kita gitu ya, karena kalau misalnya ngelihat dari market kita juga begitu dan kedepannya mungkin akan sedikit lesu lah ya, bisa dibilang kayak gitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa banyak nih saham-saham menarik gitu ya in the future gitu ya, yang kita sebenarnya tinggal menunggu aja momentumnya, kurang lebih gitu ya. Benar. Tunggu aja semester 2 teman-teman. Teman-teman sekarang pokoknya kerja ya, Ya. cicil-cicil dikit saham-saham yang koreksi yang tadi saya bilang ya. Nah, ya itu kalau nggak salah nih teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah PTBA itu bakal dividen itu di antara bulan April, Mei, Juni, di antara itu saya siklusnya ya. Sedangkan Adro juga sama, jadi teman-teman boleh lah cicil-cicil sedikit kan. Aku kasih terakhir ya teman-teman ya, ini saham yang mungkin teman-teman besok bisa lirik teman-teman. Nah, Gorengan boleh teman-teman banget ya. nih. Oke. Ini teman-teman, ini namanya daging wapo teman-teman. Bukan lapo ya, ini daging wapo teman-teman. Nah, ini teman-teman, ini tadi
saya baru penutupan, saya baru beli teman-teman 185. Jadi teman-teman kalau mau beli boleh banget. Ya ini timer dulu ya teman-teman ya. Kalau saya pribadi saya beli teman-teman. Saya beli ini ya 18586, targetnya di berapa? Targetnya di antaranya teman-teman. Nah kalau kadang-kadang kalau scalper itu ya kita 1-2% sih out aja sih sebenarnya. Ini targetnya antara 5% sampai 12%, risknya cuma 5%, 4%. Nah ini saya baru masuk teman-teman. Wapo teman-teman. Ini karena rejection ya. Saya technical banget teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat ya, semua saya ngelatih garis-garis kayak gini, kayak gitu. Ini boleh lah dilirik, nanti kalau misalkan cuan besok naik, ya udah tag saya ya. Tapi kalau turun juga tag saya aja nggak apa-apa. Oh gimana sih nan hasilnya turun gitu. Karena biar teman-teman tahu kan kalau gorengan kayak begitu. Tapi semoga Wapo naik kan teman-teman. Iya, semoga lah bro ya. Oke bro, kita sudah lewat sebenarnya dari waktunya, jadi mungkin kita harus sudahi IG Live kita malam hari ini. Buat teman-teman di sini yang baru join, tadi ada beberapa yang nanya juga, jangan khawatir, teman-teman bisa nonton di feed-nya ya, ada di feed-nya Sukor Sekuritas, karena pembicaraan malam hari ini akan di save ya teman-teman, jadi nggak akan ketinggalan. Tadi karena Henry udah mention begitu ya beberapa rekomendasi saham menarik dan juga overview juga dari Bro Henry mengenai market dan juga beberapa sektor yang ada di pasar modal di Indonesia. Bro, dari gue thank you banget ya waktunya buat malam ini. Thank you banget juga udah mau sharing-sharing ya cuan troopers lainnya ya. Thank you Sukor ya, udah memberikan waktu. Wah, selalu bro. Teman-teman pada cuan bersama Cuan Troopers kan. Banyak insight menarik teman-teman. Acara-acara juga menarik. Jadi teman-teman, dan terbagus itu gratis teman-teman. Orang-orang rata-rata ngajarin pintar itu bayar teman-teman. Di sini gratis. Nah, bener banget nih, dikasih cuan gratis nih, emang bener banget nih cuan ya, cuan time banget di malam ini pokoknya nih. Oke bro, sampai kita ketemu lagi ya bro ya di kesempatan lainnya di kedepannya ya. Oke. Thank you Jo, bye. Thank you, bye bye teman-teman Cuan Troopers.